Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa id ta'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Ibu, Bapak, serta jamaah Majelis Taklim PMS yang senantiasa dirahmati Allah SWT, mari kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kepada Allah SWT dengan bersama-sama melafadzkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, bahwasanya Allah SWT telah melimpahkan kepada kita semuanya banyak-banyak nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat ihsan. Dengan bersama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga nikmat iman kita, nikmat Islam kita, serta nikmat ihsan kita senantiasa dapat bertambah-tambah sehingga akhirnya kita semuanya nantinya dapat kembali, dapat sowan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ibu, Bapak, serta jamaah Majelis Taklim rahmatullah, mohon maaf ini kalau ibaratnya ibu-ibu, bapak sering nonton pertandingan tinju, ini kebalikannya. Kalau pertandingan tinju itu yang tampil biasanya partai tambahan duluan. Nah, partai intinya carry. Nah, tetapi malam ini kebalik. Nah, partai tambahannya carry. Nah, tetapi partai intinya sudah lewat dari tadi. Nah, kalau boleh saya bilang ibarat olimpiade itu, gitu, tentu orang yang ingin ikut olimpiade itu harapannya pulang dapat medali emas, itu mau nih karepe gitu. Ini enggak dapat medali emas ya medali seng pun ganggu gitu. Biasa. Baik Ibu, Bapak, serta jamaah rahmatullah, sambil menunggu Al Ustadz Al Haqiqi, yaitu beliau siapa? Bapak Dr. Agus Sukoco. Senambi menunggu rawuhnya, mari kita sejenak bertadarus. Nah, saya ambilkan surah Al-Bayyinah ayat 5 karena sudah pada hafal semuanya. Mari bareng-bareng, tidak usah saya tuntun, sarang-sarang setunggal kali tiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Itulah tadi sebuah ayat, yakni surat Al-Bayyinah ayat 5. Semoga dengan membaca ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berkenan melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Amin. Ibu, Bapak, serta jamaah rahmatullah, saya bawakan ayat ini tadi, ini merupakan kelanjutan dari ceramahnya beliau Bapak Najib tadi, artinya sekedar menyambung saja.
Wa ma umiru, dan tidaklah mereka itu diperintahkan illa kecuali liya'budullaha, supaya menyembah Allah, mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan ketaatan kepada Allah, lahuddin, dalam rangka menjalankan agama. Hunafa'a, dengan tulus, wa yuqimus sholata, serta mendirikan sholat, wa yu'tuz zakata, dan menunaikan zakat, wa dzalika, yang demikian itulah dinul qayyimah, agama yang lurus. Ibu, bapak, serta jamaah rahmatullah, pada dasarnya ayat ini, ayat 5 ini masih ada hubungan dengan ayat-ayat sebelumnya. Begitulah sifat Al-Quran, satu ayat dengan ayat yang lain sering punya munasabah, ada kesesuaian, ada kesinambungan, dan ada hubungan, baik ayat itu dengan sebelumnya atau dengan sesudahnya. Pada awal ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa orang-orang ahli kitab, orang kafir dari jenis ahli kitab maupun orang musyrik, itu tidak akan melepaskan akidah mereka, tidak akan melepaskan kepercayaan mereka, hatta itu sudah masuk istilah Indonesia ya, hatta, sehingga ta'tiyahumul bayyinah, datang kepada mereka bayyinah, bukti yang nyata. Lah, apa sing diarani bukti yang nyata itu dijelaskan pada ayat sesudahnya, yaitu rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah. Bukti yang nyata itu adalah kehadiran Rasul. Padahal jamaah rahmatullah, pada kitab-kitab yang mereka sanding, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu sudah disebutkan di sana kalau bakal nanti akan hadir, akan datang ya, seorang Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah diketahui oleh mereka. Orang-orang ahli kitab itu tahu tentang kitab mereka itu sebagaimana mereka tahu tentang anak-anak mereka. Nah, kan luar biasa itu. Ibu bapak itu kan mengenal anak-anak ibu bapak dengan baik. Oh, anak pertama itu rodo manja. Oh, anak kedua itu rodo aleman. Oh, anak ketiga rodo kolokan. Ya berdua ya gitu. Tahu masing-masing bedanya. Lah, seperti itu orang ahli kitab terhadap kitab mereka. Jadi tahu betul. Tetapi pengetahuan mereka itu ternyata tidak klop ketika bukti itu datang. Ketika betul-betul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jedul ya, datang, mereka bahasa kauman apa? Muntir. Muntir. Nah, begitu datang buktinya, mereka ingkolaban Rasul ala akibai. Nah, muntir itu tadi. Jadi sesungguhnya mereka sudah meyakini demikian muntir, meskipun tidak semua orang ahli kitab itu ya tidak menerima. Ada juga yang menerima, tetapi mungkin menyembunyikan kepercayaan mereka. Jamaah rahmatullah, barangkali kita ingat ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih muda, sering dibawa oleh pamannya berdagang, antara lain ke negeri Syam. Ya. Syam itu kalau sekarang namanya Syria. Ya. Nah, di tengah jalan itu kepeduk seorang, kepeduk itu bahasa misalnya Pak, berjumpa kepeduk seorang pendeta. Nah, pendeta itu begitu lihat Kanjeng Nabi itu sudah tahu kalau itu bakal besok jadi orang besar. Dari mana tahu? Ya karena dia menguasai kitabnya. Tahu dalam kitabnya itu ciri-ciri disebutkan ya, Rasulullah bakal datang akhir zaman ya, itu ciri-cirinya sudah diketahui oleh mereka. Maka begitu melihat
ponakane Abu Thalib itu begitu lihat tuh langsung menasihati Abu Thalib, tolong anak muda ini dijaga dengan baik sebab besok akan menjadi orang besar. Tahu dari mana? Dari kitab mereka. Ya, ini pendeta yang baik, ya, yang mau bloko. Tetapi seberapa banyak pendeta yang tidak mau bloko? Nah, mereka menyembunyikan kebenaran. Sampai-sampai ya mungkin murid-murid mereka atau pemeluk mereka kalau mau belajar kitab tidak boleh, ya, karena takut nanti muntir, ya, muntir menjadi murtad dari ajaran mereka. Kembali kepada ayat ini, jazakumullah. Mereka orang-orang ahli kitab itu tidaklah disuruh apa-apa kecuali hanya kata Allah liya'budullaha mukhlishin. Ayat ini juga menjadi cerminan buat kita semuanya. Prinsip dalam beribadah itu adalah akhlasa yukhlisu ikhlas. Ya. Ikhlas itu murni, kholis itu murni. Ya. Pernah ada sebuah hadis yang menyebutkan kalau ada seorang punya tanda-tanda kemunafikan, ya. Kemunafikan, ya. Munafik itu kan banyak tandanya. Apabila berbicara dobos, terus berjanji ingkar, dipercaya khianat. Yang terakhir nek debat ora gelem kalah. Nah, itu ngeyel. Nah, itu keempat. Kalau ada orang punya ciri satu, maka dia berarti mempunyai khoslatun minan nifaq. Satu ciri, ya, ciri untuk dari kemurnian seorang munafik. Nah, tapi kalau empat itu dicapai, maka dia termasuk munafik yang kholis, yang murni tenang, yang kholis yang murni. Na'udzubillah min. Kembali kepada tadi mukhlis, akhlasa yukhlisu, betul-betul memurnikan ketauhidan karena Allah. Maka segala perbuatan yang ditujukan karena Allah itu disebut ikhlas, karena memurnikan. Surat yang biasa terkenal dengan kulhu itu disebut ikhlas karena berisi di sana ketauhidan, memurnikan ketauhidan semata karena Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak saudara jazakumullah. Berikutnya tembung akhlasa yukhlisu itu kalau kita telusuri dari kata-kata kholas, ya. Kholas itu bisa diartikan murni tadi, bisa diartikan selesai. Kalau orang Arab tanya sama temannya, ente kholas, nah, kamu sudah? Ya. Kholas, ya. Kholas itu saya sudah. Ya. Kholas itu murni, selesai, tuntas. Kholas itu tuntas, tidak ada embel-embel, itu namanya kholas, selesai. Ibu-ibu kalau nyapu kok tidak beribawan, nah, itu berarti nyapunya kholas, tuntas. Tidak ada embel-embel. Orang kalau nyemplungin sesuatu ke kotak infak, ya, bukan infak ya, tapi infak, ya, pakai kof. Bab sekarang ada yang meleset ke infak itu iuran faksa katanya. Maka jangan pakai infak, ya. Pakai kof infak, ya, bukan infak. Nah, ketika seseorang memasukkan kotak infak itu, ya memang betul-betul colki sirai, ya colki buntuti. Nah, bukan colki sirai isih gondeli buntuti, tidak, tapi betul-betul kholas murni. Memang sulit menggambarkan ikhlas, itu sulit. Tetapi ada juga orang yang menggambarkan ikhlas itu seperti, tapi tidak bermaksud jorok, tidak. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak tidak tengwingking. Ini contoh saja. Itu habis dari kamar mandi atau MCK itu kira-kira plong apa tidak? Plong. Apapun yang metu, berapapun banyak yang keluar itu kholas, ya, mesti plong. Tidak mungkin dia gondeli, tidak mungkin iman-iman. Tidak mungkin apa kemarin bahasa Inggrisnya oval gitu. Jawa di Inggris gitu. Tidak mungkin orang keluar dari kamar mandi kok oval, itu tidak mungkin. Mesti kholas, tuntas. Nah,
alangkah indahnya kalau orang beramal itu seperti itu tadi. Bahkan Masya Allah, orang setelah keluar dari MCK itu 1 menit kemudian sudah lupa apa yang namanya lihat teh begini, padahal baru 1 menit yang lalu lihat teh atau lihat makanan terus dinikmati betul-betul. Itu kok lupa dia, atau dia makan begitu dia lupa kalau tadi habis ke itulah nikmatnya Allah kasih lupa pada manusia. Jamaah rahmatullah, kembali kepada ayat tadi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin, termasuk dalam tidak hanya dalam apa namanya infak, tetapi terbawa berimbas kepada yang lain ya. Dalam kita ya, sholat itu yang memang dasarnya mukhlisin, kita kurban juga dasarnya mukhlisin ya. Kalau tidak dasarnya mukhlisin, kalau bahasanya anak muda itu CPD, capek deh gitu. Tuas ngetok duit banyak tetapi ternyata bagi Allah tidak ada nilainya apa-apa ya, nol besar. Na'udzubillah min dzalik. Jemaah Allah, sering kita jumpai orang-orang itu berkorban, mungkin ini ya kasuisi ya tidak banyak. Aku tak korban atas nama si Ahwai. Nah, itu apa betul dia tulus begitu? Apa dia pengen punya 2 nama yang muncul? Wallahu alam. Nama dia muncul, nama anaknya muncul misalnya. Kita go atas nama anakku baik. Nah, bisa. Pernah terjumpai begitu? Nah, tak go atas nama anakku baik, atau tak go atas namaku ibuku atau bapakku. Apalagi yang lebih parah lagi, yang sudah meninggal masih digatutkan ke sana ya. Itu kan aneh tapi nyata. Padahal yang meninggal tidak pernah pesen. Nah, itu berarti itu namanya menyetir Gusti Allah. Itu istilahnya apa? Ya, menyetir ya. Padahal Allah itu sudah pinter bagi pahala. Tidak usah kita setel, tidak usah kita atur Gusti Allah, tidak usah kita setir, itu Allah sudah maha tahu. Siapa yang dapat pahala itu sudah tahu. Kadang kita sering menyetir Gusti Allah gitu. Ya. Ini tak go apa? Tak atas nama si A, tak atas nama si B. Lah kalau memang mau begitu, mbok wis wedhuse kayak wae. Selesai urusan gitu. Umpamanya saya beli kambing, ini saya mau atas namakan Pak Badrus umpamanya. Kenapa harus begitu? Kasihkan Pak Badrus saja, selesai. Pak Badrus, ini kambing silahkan dinikmati. Selesai. Ya. Tahunya orang yang apa namanya memang itu betul-betul milik Pak Badrus, tidak tahu sumbernya dari mana. Itu kan lebih menjaga apa istilahnya kewiraan kita. Daripada kita mengatasnamakan yang lain, tetapi nanti di sana timbul sesuatu yang tidak diinginkan. Na'udzubillah min dzalik. Kembali kepada tadi, ada orang yang mengatasnamakan kurban kepada orang yang sudah meninggal. Ini sering apa tidak terjadi? Sering. Untuk bapak saya yang sudah meninggal di apa? Supaya nanti bapak saya dapat kiriman. Nah, jamaah rahmatullah, seseorang anak bisa berkorban itu kan antara lain andil bapak dan ibunya. Dia berkorban saja bapak ibunya sudah dapat pahala. Tidak usah nyetir Gusti Allah, gitu. Tidak usah capek-capek menghadirkan orang yang sudah meninggal untuk diwakili sebagai sohib. Karena seseorang anak berkorban itu saja sudah hasil didikan orang tua. Itulah yang disebut ya sodakotin jariyatin au ilmin yun tafawi, yang otomatis akan mengalir dan tidak terputus tanpa kita harus mereka-reka. Ini saya korbankan atas nama bapak yang sudah meninggal. Itu namanya yaitu tadi nyetir Gusti Allah. Padahal Gusti Allah itu sudah lebih pinter, sudah pandai untuk bagi-bagi pahala ya. Sama ketika orang membaca Quran, di bagian belakang Quran itu ada doa apa itu? Yang sering dibaca, yang kita menghindari itu Pak. Allahumma apa? Bukan ya.
Ya Allah, kirimkan pahala itu loh. Apa bunyinya? Sawaba makorona itu loh, ada kata-kata itu. Sawaba, terakhirnya sawaba makorona. Ya Allah, kirimkan pahala yang kami baca. Nah, ini kan menyetir Gusti Allah. Gitu. Ini kan memaksa Gusti Allah untuk mengirimkan pahala bacaan saya kepada orang lain. Nah, semacam ini kan orang yang sombong ini. Kenapa kok sombong? Dia baca Quran itu saja burung karuan untuk pahala sesuai dengan niatnya. Belum burung karuan untuk pahala, kok wis buru-buru ngongkon Gusti Allah kon ngirim pahala nih, kan orang yang sombong sekali nih. Ya. Pahala itu kan semata-mata hak itu Allah. Kok kenapa dia nyetir Gusti Allah supaya pahala bacaanku ini dikirimkan ke buat si anu. Nah, Allahumma apa tuh ya? Kok lupa saya? Ada yang ingat? Saya tidak pernah doa itu. Itu di doa khotmil Quran itu loh. Balik. Nah. Allah balik sawaba makorokna. Ya Allah, sampaikan pahala apa yang kami baca ini. Nah, itu tuh, sampaikan pahala. Pahalanya rum karuan entuk gitu. Kok lihat dengan sombongnya supaya pahala itu dikirimkan. Nah, itu kan aneh itu. Ya. Padahal dirinya sendiri rum karuan itu pahala. Pahala itu kan sesuai dengan tadi itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Kalau mukhlisin itu sudah terpenuhi, maka insya Allah ya, Allah dengan husnudzon kepada Allah, Allah akan memberikan pahala kepada kita. Tetapi ya itu tadi, syarat utama atau gerbang memasuki ibadah itu tadi adalah mukhlisin. Tetapi tentu saja yang namanya ya, keikhlasan itu atau pemurnian semata-mata karena Allah itu memang betul-betul sulit. Ya. Sing ngomong we rung karuan iso. Tetapi bisa jadi yang diajak omong sudah lebih pintar. Gitu? Allahumma jamaah Allah. Tetapi bukan berarti keikhlasan itu sesuatu yang tidak mungkin. Bukan memang sulit, tapi bukan berarti tidak ada. Tetap kita berupaya untuk mencapai keikhlasan itu karena itu adalah gerbang untuk diterimanya amal perbuatan kita atau amal ibadah kita. Maka Allah katakan pada akhir ayat tadi, setelah memundurkan sholat, mereka juga diperintah wa yuqimunas sholat, mendirikan sholat, wa yu'tuz zakat, dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Nah, itulah agama yang lurus. Ketika orang ahli kitab diseru kepada ayat ini, mereka jelas-jelas itu tadi menolak. Ya, orang-orang kafir itu menolak karena apa? Karena apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu merusak akidah mereka. Satu, merusak adat istiadat mereka. Maka itu mereka tidak mau. Mereka lebih baik menjaga tradisi lama, yaitu kepada nenek moyang, apa yang menjadi sesembahan nenek moyang mereka dan apa yang menjadi adat istiadat mereka. Karena mengikuti Muhammad bagi mereka itu sesuatu yang bertentangan dengan adat mereka. Maka mereka banyak yang mundur karena itu alasannya. Karena ajaran yang dibawa Muhammad itu merusak akidah mereka. Selama ini mereka hanya percaya ya mungkin pada Lata, Uzza dan sebagainya, dan mereka menjaga adat istiadat yang itu tabu bagi mereka untuk menyelisihinya. Maka banyak sekali kita dapati orang-orang itu ya seperti dikatakan oleh Al-Quran ya, jelas lam yakunil ladzi lam tidak akan ya, lam yakun tidak akan terjadi ya, lam yakunil ladzina kafaru orang-orang kafir min ahlil kitab baik dari jenis golongan ahli kitab maupun orang-orang musyrik ya munfakin melepaskan akidah mereka hatta ta'tiyahumul bayyinah ya sampai datang pada bukti yang nyata. Itu Allah mengungkapkan perkataan mereka, mengungkapkan omongan mereka. Tetapi apa yang terjadi? Meskipun datang bukti yang nyata, mereka tidak mau meninggalkan ajaran mereka. Nah,
banyak faktor yang mempengaruhi mereka, ya antara yang dua yang saya sebutkan tadi, tetapi juga ada faktor yang lain, mungkin faktor gengsi dan sebagainya, karena itu berkenaan dengan jabatan, ya. Mungkin dengan jabatan itu kalau ikut Muhammad nanti jabatannya hilang, kalau jabatan hilang berarti fulus juga hilang. Nah itu ikut Muhammad menjadi kiri. Karena itulah mereka tidak mau meninggalkan ajaran mereka. Jamaah rahimakumullah, terakhir kembali kepada apa namanya? Tadi saya ingat sesuatu tapi sekarang masih lupa tadi. Nanti aja mungkin sambil dialog barangkali semoga ingat. Tadi ingin saya sampaikan, tetapi di awal tadi kok ternyata ya wa ma'an sanihu ila syaiton. Sing tadi kayak ngambing hitam syaiton itu. Wa ma'an sanihu ila syaiton. Tidak ada yang melupakan saya kecuali syaiton. Baik ikhwan fillah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan sebagai apa namanya? Sekedar mengisi ya, mengisi kekosongan. Demikian, nasrul minallah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.